Terima kasih yang mulia. Ibu Pratiwi, Ibu Hanifah atau Bu Rini ya, Pak Dike, Pak Hendra Gunawan, Pak Nur Kuswandana dan Pak Rio Bisono. Kami sedikit saja mengkonfirmasi beberapa hal, mungkin dengan pertanyaannya sama, bisa dijawab secara bergantian. Ibu Pratiwi, pada saat Ibu di BAP sebagai saksi dalam perkara ini, apakah Ibu diambil sumpah? Diambil sumpah. Ya, semuanya ya, Bu Rini juga? Ya, kecuali Pak Ali? Tidak. Kemudian secara bersamaan juga melakukan perubahan BAP yang kedua. Apakah juga diambil sumpah terhadap perubahan BAP itu? Ada? Oke, Bu Pratiwi, kasih tahu kami alasannya. Kenapa Ibu merubah BAP Ibu? Awalnya kita salah minta. Ini lupa semua. Angkanya. Yang jelas Bu, tolong buka maskernya. Saya juga nggak pakai masker. Jadi angkanya itu saya nggak ingat karena waktu itu saya nggak lupa jadi angkanya berapa. Baru saya ingat nanti baru tahu bahwa itu angkanya 10. Oke. Soal angka yang lain. Oh, yang lain ada yang loyalitas Pak. Nah, loyalitas. Bagaimana? Apakah saat itu Ibu dipengaruhi oleh penyidik? Dibuat narasinya Ibu tinggal tanda tangan? Tidak. Terus bagaimana? Ini kan saat BAP disumpah, tiba-tiba berubah BAP lagi. Ya sudah. Iya. Nanti masuk pertanyaan saya mau peristiwanya betul disumpah tidak pada saat BAP yang dirubah itu ada disumpah lagi tidak gitu. Saya hanya mau tanya itu ya. Ini baru saya masuk ke pertanyaannya. Nah. Oke. Bu Pratiwi ya, saksi. Saksi tadi saksi menerangkan ya pernah diperiksa juga pada perkara yang pertama, Rumah Sakit Kasih Bunda ya, betul? Betul. Ya. Itu di BAP tanggal 4 Desember 2020. Saksi ingat? Ya. Apakah materi yang serupa ini pernah ditanyakan dalam BAP saksi? Kami ada Bu. BAP Ibu Pratiwi tanggal 4 Desember 2020 nomor 11. Ibu ingat? Dalam perkara pertama Rumah Sakit Kasih Bunda, kami ulang pertanyaannya, apakah Ibu pernah ditanyakan dengan materi perkara yang sama? Keberatan yang mulia. Ini maksudnya menguji BAP yang Bukan, ini fakta saja. Kami kan tanyakan. Tadi kan beliau sudah menerangkan. Keberatan yang mulia. Keberatannya PH ini menguji BAP yang sudah menjadi putusan pengadilan, ya. Sudah menjadi ingkrah perkaranya. Mau apa diuji lagi? Tidak ada yang diuji. Tadi kan beliau sampaikan. Kami catat. Apakah saudara pernah di BAP dalam perkara RS Kasih Bunda? Pernah. Kami ingatkan. Apakah saudara pernah ditanyakan dengan materi yang sama? Saya ada buktinya. Bu Pratiwi saja jawab. Kami keberatan yang mulia. Karena sudah ditanyakan kepada saksi. Pertanyaan mungkin bisa diganti. Ya. Ya. Apakah saksi pada saat pemeriksaan pertama OTP Kasih Bunda itu ditanyakan perkara ini? Gitu saja pertanyaannya. Boleh. Saya ambil alih ya. Silakan boleh. Bu Pratiwi, pada saat saudara saksi diperiksa pada pertama kali kasus Kasih Bunda, apakah pertanyaan yang sama pada perkara yang ditanyakan oleh penyidik pada saat itu? Seingat saksi. Kalau lupa, ya lupa. Itu jawabannya. Baik. Ada kita ya. Nah,
Kami teruskan Bu Pratiwi. Tadi di BAP saksi nomor 11 ini ya, nomor 8. Kami mulai dari BAP saksi aja. Nah, di sini saksi uang tersebut digunakan untuk diserahkan kepada pegawai KPK, ya kan? Nah, pada saat Bu Rini menyampaikan kepada Bu Pratiwi, apakah disebutkan seperti itu oleh Bu Pratiwi? Waktu awalnya kita nggak tahu Pak, setelah di BAP kan kita nggak tahu berita-berita. Bukan, kita fakta saja nih. Oke, kalau gitu kami runut lagi. Bu Pratiwi habis ketemu Pak Sekda, betul Bu? Bu Rini, ya. Bu Rini menghadap Bu Pratiwi, ya kan? Nah, kalau begitu dari mana Bu Pratiwi tahu bahwa uang itu akan diberikan kepada pegawai KPK? Pada saat itu kita nggak tahu Pak. Pada saat diberitahu nggak tahu saya. Setelahnya baru beberapa ini kemudian Beberapa? setelah dia berita-berita baru tahu. Oke, dari berita ya. Nggak bertanya waktu itu kepada Ibu Rini. Oke. Nah, sebelumnya Bu Pratiwi, apakah Dinkes ini sering iuran seperti ini? Urunan? Tidak ada. Nah, kemudian pada saat itu ya, di medio Oktober 2020, apakah Dinas Kesehatan itu ada mendapat bantuan ataupun menggunakan dana bansos COVID atau BTT? Dapat BTT Pak. Ada ya? Oke. Apakah ada permasalahan hukum terkait penggunaan dana bansos COVID itu? Tidak ada. Misalnya Ibu pernah diperiksa atau dalam penyelidikan KPK saat itu? Tidak. Aparat penegak hukum lain? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian terkait penggunaan dana bansos COVID atau BTT tadi, apakah ada dilakukan audit oleh BPK? Ada Pak, Bang. ada auditnya. Kemudian kita sama inspektorat juga Pak, Ya. diaudit. Jadi bersenjang Bagaimana hasilnya? klarifikasi pada Pak. Ya. Kasus dari data-data yang kurang sinkron. Ya. Adakah temuan atau permasalahan hukum saat itu? Tidak ada. Kemudian di BAP nomor 9 ini diubah menjadi di BAP 21, ya kan? Tadi ada iuran ya. Nah, ini yang menentukan 10 juta tadi bagaimana? Bu Pratiwi yang menentukan? Kita yang ada itu aja Pak. Ya. Yang ada itu aja gitu. Enggak. Jadi kita kemudian ada segini terus kita serahkan itu aja. Ya. Enggak berpikir. Oke. Selama ini Bu, pernah tidak Pak Ajai selaku wali kota meminta sejumlah uang ini kepada Ibu Pratiwi? Tidak saya. Tidak pernah. Baik. Atau Pak Sekda pernah tidak sebelum dan sesudah 15 Oktober itu meminta sejumlah uang kepada kepala-kepala dinas atau kepada Bu Pratiwi? Tidak. Tidak ada juga. Jadi baru itu. Sekali-sekalinya baru itu. Terus Ibu tidak bertanya, mengkonfirmasi ke Pak Ajai atau ke Pak Sekda saat itu? Tidak. Ya? Tidak Pak, karena kita kesibukan dengan pandemi Pak. Jadi kita waktu kita habis kasih tahu itu. Oke. Kemudian
Ya Bu Rini lah, kan Bu Rini tadi ya. Yang ke Bu Rini dulu Bu Pratiwi. 15 Oktober Bu Rini ikut open bidding Iya. di Hotel Sariatan. Iya. Ya. Nah kemudian bertemu dengan Pak Dik-Dik di mana? Di Sariatan. Bukan, detail saja Bu. Peristiwa itu di ruangan apa? Jadi kalau untuk saya Pak, sesuai dengan yang saya alami, jadi kami tidak dipanggil di ruangan Pak, di lorong. Sambil jalan. Berhenti Pak, tidak sambil jalan. Oke. Ya, di Berdiri. lorong. Ya, berdiri. Berapa lama? Ya, hanya menyampaikan pesan itu saja Pak, kurang lebih hanya 5 sampai 10 menit. Berdua saja. Iya, Berapa yang diminta Pak Sekda waktu itu? 15 juta. Kenapa sampai ke Bu Pratiwi tinggal 10 juta? Kami sampaikan 15 juta. Oh, oke. Terus akhirnya menjadi 10 juta? Saya tidak tahu akhirnya Pak. Oh, di Bu Pratiwi ya itu. Ya. Oke. Saat itu Ibu detail tidak bertanya ke Pak Sekda, ini untuk apa, untuk siapa? Saya tidak detail Pak di situ. Saya hanya menyampaikan satu arah dan Pak Sekda mengatakan tolong sampaikan ke Bu Pratiwi untuk iuran sebesar 15 juta dan diserahkan ke Pak Ahmad, tidak boleh banyak orang yang tahu segera. Hafal ya Bu? Ya. Itu pernah nggak Bu sebelum itu iuran-iuran begitu? Tidak. Nggak pernah ya. Permintaan Pak Sekda itu ada kaitannya nggak karena Bu Rini ikut open bidding? Tidak ada Pak. Kemudian BAP nomor 12 Bu Rini. Ini ya Bu Rini. Nah, di sini kan Ibu bilang loyalitas nih tadi, alasan ya, alasan mengumpulkan uang. Atau sebelum itulah, kenapa Ibu tadi 2 juta? Iya Pak. Memang diminta 2 juta oleh Ibu. Jadi Enggak. kenapa 2 juta? Ya ada yang uang cuma 2 juta. Hanya itu. Iya. Oke. Kemudian tadi alasan tadi loyalitas, Loyalitas terhadap pimpinan saya Pak. ya. Yang memerintahkan Ibu tadi siapa? Kalau yang memerintahkan pesan itu saya terima dari Pak Sekda. Kemudian loyalitas Ibu kepada siapa maksudnya? Bisa diulangi Pak? Ya kan yang meminta Ibu Pak Sekda. Iya. Loyalitasnya kepada siapa? Kalau Pak Sekda tentunya dengan atasan Pak Iya. Sekda, Pak. Iya. Bukan Ibu. Alasan Ibu mau memberi kan loyalitas. Iya. Yang merintahkan siapa? Kalau untuk saya pribadi memberikan 2 juta, loyalitas saya terhadap Bu Pratiwi, Pak. Karena atasan langsung saya Pak, Iya. dalam hal ini. Betul. Gitu ya. Kemudian itu nggak tahu terkumpul berapa prosesnya. Tidak tahu Pak. Habis hanya di situ saja. Iya. Tadi sama Bu, ada nggak penyelidikan bansos COVID yang di Dinas Kesehatan saat itu? Saya tidak tahu Pak. Nggak ada ya. Nggak ada. Diperiksa oleh KPK terkait bansos COVID? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Kemudian Pak Dike ya. Pak Dike. Nah, tadi 2 juta ya Pak? Ya. Itu bagaimana bisa 2 juta? Spontan. Diminta Bu Pratiwi senilai itu atau? Hah? Oke. Berarti hanya bertiga nih yang urunan. Kemudian Pak Dika yang antar ya. Baik. Nah, di BAP saksi nomor 8 diubah ke nomor 19 ya. Pada saat saksi ikut mengumpulkan 2 juta dan menyerahkan 10 juta kepada Pak Muryana, ya kan? Sehari yang sama kan?
Pada saat saksi mengumpulkan 2 juta, Oh saya enggak, saya Oh. kami kan 2 minggu kemudian. oke, ngutang ya, oke, Bangun. ya, oke. Pada saat saksi mengumpulkan 10 juta itu kepada Pak Nuryana, saksi sudah tahu itu uang untuk siapa? Sudah tahu. Yang ke Pak kemudian sama ya? Iya, makanya peristiwanya aja nih Pak. Sudah tahu. Bu Pratiwi panggil Pak Dike. Pak Dike antar amplop ini Iya. atau antar 10 juta ini, Oh enggak. antar amplop ini ke Pak Nuryana. Bapak jalan. Ya. Saat itu tahu tidak Ya. untuk siapa dan untuk apa? Ya. Nah terus kenapa loyalitas untuk Pak Ajay? Yang minta Bapak uang siapa? Maksudnya? Ada ini Pak nomor 20. Ya. Loyalitas. Salah betul ya Pak. Iya, yang minta Bapak nyerahkan 2 juta siapa? Oh, berarti. Iya kan patungan tadi. Iya, pimpinan ya seperti itu. Iya. Terus loyalitas kenapa ke Ajay sebagai wali kota? Oh, bertanggung jawab. Ah. Bukan disuruh. Iya kan? Kayak sama kayak Bu Rini tadi kan? Bapak kabit kan? Ya saat itu. Sekarang kepala dinas. Oh belum? Hah? Sekretaris dinas. Nah kemudian ya itu aja. Memang nggak tahu Pak ya saat itu kan. Yang ngantar aja begitu. Hah? Kurir. Oh kayak kurir. Biasa Bapak ngantar-ngantar duit itu biasa. Bukan sebelumnya. Pak Dik. Ya Pak Hendra lah, udah Pak Dik. Pak Hendra, Kepala Dinas Pendidikan saat itu. Enggak yang 2020 perhubungan. Oh iya saat peristiwa itu perhubungan. Sebelumnya pendidikan. Pak Hendra ya. Di BAP saksi ini nomor 6A udah saksi terangkan seperti ini ya. Untuk menyerahkan sejumlah uang kepada saudara Ajay Muhammad Priyana untuk diberikan kepada penyidik KPK. Betul seperti itu? Itu di Bapak. Itu yang kami tanyakan tadi, perubahan-perubahan ini ya. Nah, udahlah Pak Hendra, fakta persidangan saja. Ya. Tadi Bapak ketemu Pak Sekda, Pak Dik-Dik itu sendiri atau rame-rame dengan OPD yang lain? Yang tadi saya sudah jelaskan ada 5 orang. 5 orang OPD, ya. Di sini Bapak bilang ada kebutuhan 1 miliar. Ya. Pak Nur ada nggak di situ? Tidak ada Pak. Lain ya. Pak Nur ini? 5 orang Pak. Ya ada Pak Nur di situ kan? Ya. Berbeda berarti ya. Nah, kemudian disebutkan nggak masalahnya apa? Tidak disebutkan. Bapak bertanya tidak? Tidak bertanya. Nah, terus selama ini Pak Ajay pernah nggak minta uang seperti Iya. itu? Bapak pernah menanyakan ke Pak Ajay, mengkonfirmasi benar nggak ini permintaan Pak Sekda ini? Saya tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian BAP nomor 8 ini untuk nolongin urusan Pak Ajay di KPK. Itu bahasa siapa? Itu pas waktu kita kumpul di Paboti. Iya masih di situ. Ya. Nolongin urusan apa? Tadi saya sebutkan tidak tahu. Nah, itu ya. Karena kan saksi yang menerangkan ini. Ya. Siapa yang ngomong? Yang ngomong itu siapa? Nolongin orang Untuk nolongin Pak Ajay di KPK. Yang ngomong siapa? Itu Pak Sekda. Oke. Waktu di Paboti kan saya bertanya seperti itu. Ya, berarti ini saksi mengutip omongan Pak Sekda. Oke. Di BAP sebelumnya kan disebutkan. Ya, oke. Nah kemudian 1 miliar untuk mengamankan Pak Ajay dari pantauan KPK, begitu? Tidak seperti itu. Itu yang pertama yang di BAP itu. Ya perubahannya. Terus seperti apa Pak? Saya sedang tapi di dalam waktu di dalam Paboti waktu itu Pak Sekda untuk membantu Pak Wali Kota
Ya. Ya, Jumlah apa-apanya kita tidak. betul, di perubahan nomor 29 ini kan. Ya. Ya. 9123 paragraf 3. Ya. Untuk mengamankan Saudara Ajaib Muhammad Priyatna dari pemantauan KPK. Gitu kan? Ada ini. Nggak berubah, Pak. Itu yang sudah berubah. Sudah berubah. Poin jawaban pertanyaan 9 saya ubah menjadi. Udah Pak, nggak usah panik. Pertanyaan kami begini saja. Setelah itu, apakah Pak Ajay aman dari KPK? Ya, setelah Bapak kasih uang tadi berapa tadi? 10 juta, 15 juta. Setelah dikumpulkan ke Pak Nuriana, itu Oktober. Sebulan kemudian, apakah Pak Ajay aman dari KPK? Yang saya tahu itu ada OTT. Ya. Dia tidak aman. Tanggal berapa? Bulan apa? Ya, November ya. Siap. Ya. Terkait apa? Saya pada saat itu tidak tahu. Nggak baca berita? Nggak tahu. Pak Wali Kota di OTT Kalau kamu? saat ini setelah dari pemberi setelah berita acara, saya tahu itu ada surat ke Bukan yang dulu. Bukan. November 2020. Ya, tadi baru saksi ngomong. Ya. OTT terkait apa? Pada saat itu kita belum tahu. Yang saudara tahu? Pas kemarin di HP dan berita setelah itu. Iya Pak. 2 tahun yang lalu itu Pak. Ya. Terkait apa? Terkait dengan suap. Bukan. Kasih dulu. Rumah sakit. Mana yang dulu itu? Yang pertama, Itu ya, OTT. Rumah sakit. Ya. Itu sebulan kemudian itu Pak ya? Ya. Ya. Nah, di BAP yang 11. Tadi saksi berapa? 15 juta ya? 10 Pak. Nah, yang diomongin waktu itu 10. semua SKPD? Berbeda-beda. Oh, nggak semuanya 15 kalau OPD. Ya. Saksi diomongin 10. Siap. Nah, kemudian yang menentukan jumlahnya ini berarti Pak Sekda. Sesuai dengan BAP dan obrolan di sana seperti itu. Pak Sekda ya. Jadi 10 juta kumpulkan ke Nuriana itu semua arahan siapa? Siap. Arahan siapa? Asik Pak. Kemudian tadi pernah jadi kepala dinas perhubungan ya Pak ya? Siap. Pendidikan dulu. Nggak di zaman Pak Ajay? Siap. Pendidikan. Minta duit nggak Pak Ajay? Tapi pendidikan. Jadi memang ini aja murni mutasi biasa begitu ya, mutasi promosi. Kemudian, nah BAP 14 ini ada diminta SKPD hati-hati. Itu bagaimana Pak Dik-Dik ada meminta supaya SKPD hati-hati ada petugas KPK di Bandung Raya. Maksudnya gimana? Itu hanya ucapan dari ataupun ucapan dari Pak Sekda saja. Faktanya Pak, saat itu ada tidak penyelidikan KPK? Pada saat itu tidak. Cuma ya namanya nasihat begitu ya, supaya hati-hati begitu. Seperti itu. Tapi permasalahan hukumnya tidak ada. Tidak ada. Oke, kemudian ya. Nah, ini juga nomor 16 nih yang dirubah ke jadi 29. Soal loyalitas ini tadi, Pak. Ya. Yang minta saksi uang siapa? Sekda. Ya. Kok loyalitasnya ke Pak Wali Kota? Apa urusannya? Pada saat itu, pada saat dari Bang Boki itu diutarakan mungkin untuk membantu Pak. Pernah nggak Bapak konfirmasi ke Pak Wali Kota? Saya tidak pernah. Setelah uang dikumpulkan di Pak Nuriana, Tidak pernah. nah, tahu juga kan? Ya. Bapak kan kasih ke Pak Nuriana. Tahu nggak jumlah yang terkumpul? Jumlah yang apa? Hah? Jumlah yang mana? Yang terkumpul di Pak Nuriana. Semuanya. Ya. Saya tidak tahu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Pak Nuriana, saudara tahu? Tidak tahu. Ya kan? Bagaimana saksi loyalitas ke Pak Ajay? Ya faktanya aja Pak, karena saya melihat ini perubahan-perubahan BAP tadi. Ini fakta persidangan aja sekarang. Kemudian
Ya, karena memang nggak pernah dengar ya permintaan langsung dari Pak Ajai kan nggak pernah pada saksi kan? Tidak Pak. Kemudian ya Pak Nur lah, ya, Pak Elbalda, Pak Muhammad Nur Kuswandana ya. Apa ini Pak? MN, MSc, banyak gelarnya. Ya, udah profesor sekarang belum? Mudah-mudahan Pak ya. Nah, tadi Bapak bagaimana tadi? Yang Pak Hendra rombongan, Bapak kan sama di telepon Wiki ya, Wiki, ya Pak? Ajudan. Terlambat. Telat. Oh, beda-beda juga ya. Nah, terus Bapak datang. Nggak ada orang lagi. Pak Roni, oh berdua Pak Roni. Sama tadi Pak. Cerita Pak Sekda tadi apa? Iya, jadi ada kepentingan Pak Kota, kemudian minta orang untuk Ya. Di mana? Duduk atau berdiri? Tadi Ibu itu berdiri. ya, Berdiri juga? Ya, berdiri di lorong sebelah di keluar kamu. Nggak duduk? Berapa lama ketemunya? Mungkin 5 menit ya. Hanya 5 menit. Ya, kemudian saya diminta menggunakan kemudian Berapa? 15 juta. Oke. Kepada siapa? Pak Ahmad Nurjana Itu berarti atas arahan Pak Sekda semua. atas perintah Pak. Ya, perintah Pak Sekda. Kemudian, nah, kepala dinas apa tadi Pak? Perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masa Pak Ajai? Pakai duit nggak Pak? Diminta sejumlah uang nggak? Ya benar, nggak ada ya. Terus, nah, Bapak ini berulang-ulang juga nih kebutuhan pribadi Pak Ajai. Apa ini Pak? Misalnya kebutuhan mau makan, sekolah, apa, jalan-jalan. Kalimatnya Pak Sekda waktu itu Pak. Jadi pada waktu saya diminta datang, kemudian disampaikan bahwa ada keperluan Pak Ajai dan diminta turunan sebesar 15 juta. Urutan 15 juta. Berdua Pak Roni. Kalau nanti dipanggil dari yang itu terpisah itu Pak, saya dulu kemudian Bapak. Oke. Bapak tahu urunan itu seluruh SKPD atau hanya Bapak? Saya tidak tahu Pak, saya tahu kalau Oke. 15 juta kebutuhan pribadi. Saksi tahu sebelum wali kota Pak Wali ini usahanya apa? Nggak kaget dimintain 15 juta? Ya? takut juga. Ya. Nggak konfirmasi. Bener nggak ini 15 juta cuma? Hah? Kan terlalu sedikit mungkin ya. Ya. Terus Pak Nur, nah akhirnya diserahkan ke Pak Nur ya Pak. Iya, betul. Nah setelah itu Saya tidak tahu. diserahkan kemana, berapa jumlahnya, nggak tahu. Nah kenapa loyalitas kepada Ajai Muhammad Priyatna wali kota yang minta Pak Sekda kan? Ya, saya percaya Pak Sekda. Percaya kepada Pak Sekda. Terus nah itu ada nggak itu Pak permasalahan hukum yang diselidiki oleh KPK saat itu di Pemkot Cimahi? Tidak. Nggak ada ya? Masih menjabat kepala dinas Bapak? Sudah pensiun. Oh pensiun, sama kayak Bu Pratiwi tadi ya, pensiun. Ya. Oke lah Pak Nur, ya Pak Nur itu aja. Pak Aryo, Pak Aryo, kalau wali kota itu eselon berapa? Oh, wali kota itu P3 Nah, gak ada eselonnya ya? Tidak ada eselonnya. Pembina kepegawaian tertinggi Pak. Ya. Dalam struktur organisasi ASN, eselon berapa yang paling tinggi? Tergantung di provinsi atau di kabupaten. Ya kota Cimahi lah, apa jauh-jauh? Kota Cimahi hanya eselon 2. Iya, 2 apa? 2B Pak. Ya. Siapa yang menjabat itu? Pak Sekda. Siapa sekda yang saat itu? Pak Didi. Yang ketemu bapak-bapak ini tadi kan? Iya. Ya. Nah, kemudian sebelum adanya pemeriksaan saksi-saksi di BAP dalam perkara ini, ada tidak proses penyelidikan
yang dilakukan oleh KPK? Terkait apa Pak? Perkara ini. Penyelidikan. Ya, dimintai keterangan dalam penyelidikan. Kalau penyelidikan saya rasa tidak ada. Tidak ada. Langsung di BAP sebagai saksi. Betul Pak. Ke Bandung Barat penyelidikan. Ada tidak penyelidikan terkait bansos Covid di Kota Cimahi tahun 2020? Tidak ada. Sebentar. Pertanyaannya bukan ada tidak, tahu tidak. Oh ya, tahu tidak? Boleh. Diambil alih yang mulia lagi. Tahu tidak ada penyelidikan bansos Covid di Pemko Cimahi tahun 2020? Saya tidak tahu. Berubah kan? Tidak tahu. Tadi tidak ada yang mulia. Mohon dicatat Pak Ditra. Terima kasih lah yang mulia. Cukup. Cukup kami. Cukup. Dari kita. Cukup kan? Cukup.